Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kemarin kita udah membahas HP 14S laptop dengan harga di kisaran 5 jutaan rupiah. Nah, sekarang kita kedatangan laptop yang harganya lebih rendah namun speknya sedikit lebih menggiurkan, yaitu Acer Aspire 3. Ini harganya ada di sekitar 4,6 dan 4,7 jutaan rupiah ya kalau kalian searching di marketplace. Nah, seperti apa pembahasannya? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oke, stop. Mr. Berry yang pik sebelen, cukup dulu bicaranya. Saya lanjutin. Saya bajak dulu channel ini. Gara-gara kemarin itu masih belum terima tentang kekalahan di podcastnya Sekilas IT. Jadi, ngelanjutin tentang laptop Acer Aspire ini. Seberapa hebat sih? Pantengin terus videonya, oke? Oke dong. Nama lengkap laptop ini Acer Aspire A31422A667. Laptop ini termasuk dalam keluarga Acer Aspire 3 Slim. Pastinya cukup banyak SKU buat tipe A31422 ini. Ada yang pakai prosesor Ryzen 3 3250U. Terus ada juga yang pakai Athlon Silver 3050U. Nah, yang sedang dibahas pakai AMD 3020E. Penamaan prosesor AMD 3020E ini cukup unik. Nggak ada nama Ryzen atau Athlon di depannya. Walaupun secara arsitektur AMD 3020E ini masih dalam keluarga Ryzen atau Athlon seri mobile. AMD 3020E secara spek sih berada di bawah Athlon Silver 3050U. Walaupun sama-sama pakai dual core dan dual thread, tapi boost clock prosesor ini lebih rendah. Itu karena AMD 3020E ini dibatasi oleh TDP yang cuma 6 watt aja. Kalau Athlon Silver 3050U itu bisa nyampe 15 watt. Tapi anehnya, AMD 3020E punya GPU Radeon Vega 3 atau punya 3 compute unit. Kalau Athlon Silver 3050U cuma dibekali GPU 2 compute unit aja. Di harga 4,2 jutaan, laptop ini sebenarnya cukup menggiurkan. Dibekali dengan RAM bawaan 4GB, terus ada SSD NVMe 256GB, layar Full HD 14 inch, terus ada Bluetooth dan Wi-Fi, terus Windows-nya udah Windows 10 original. Next, kita bahas desain. Laptop ini hadir dengan tampilan yang simple dan minimalis. Beratnya terhitung tipis dan ringan, cuma sekitar 1,9 kilo aja. Sedangkan buat ketebalan, maksimum juga nggak nyampe 2 cm. Terus engselnya nih, kita buka sampai posisi 180 derajat. Cuma nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Perlu 2 tangan nih, mas bro. Kalau material, depannya pakai campuran logam. Dan ada tulisan Acer di bagian tengah. Lanjut nih, kita bahas layar. Di bagian atas ada webcam yang sayangnya kualitas videonya masih 4080p. Oke teman-teman, ini adalah kualitas suara dan video dari webcamnya, tapi sayangnya resolusinya ini tidak 720p, hanya 480p saja 30 fps. Nah, gimana teman-teman, suara saya jelas atau tidak? Buat layarnya sendiri udah pakai spek yang cukup ngegoda atau menggiurkan. Dibanding HP 14S, resolusinya udah Full HD, panel IPS, terus color space-nya juga sedikit lebih baik, walau nilainya masih di 71% sRGB. Brightness-nya juga masih di 217 nits aja. Buat keyboard nih, masih standar lah, jarak antar key-nya cukup rapat, travel distance pendek, dan feel buat neken itu agak keras. Walaupun rebound poinnya sedikit berasa. Keyboard ini punya bentuk seperti TKL, nggak ada numpad. Terus letak tombol powernya itu sendiri ada di sebelah kanan atas. Buat touchpadnya juga standar-standar aja. Nggak ada tombol dedicated buat klik kiri atau klik kanan. Oke nih, kita sekarang buka daleman laptop ini. Buat bukanya, si laptop ini ada total 11 baut. Nah,
si obengnya itu perlu pakai obeng kembang kecil. Nih, ukurannya kayak ini nih, jangan yang terlalu besar. Oke, langsung buka, bongkar. Oke, terbuka kan? Nah, ini dia cover penutup dari laptop Acer Aspire ini. Lubang ventilasinya banyak kan? Kalau dihitung itu, ya hitung aja sendiri. Oke, ini dia pendingin buat CPU dan GPU. Si heat pipe-nya itu cuma satu. Dengan arah exhaust-nya itu keluar, single. Nah, buat RAM, sebentar. Ternyata si laptop ini cuma ngedukung satu slot aja. Sebenarnya agak disayangkan sih, soalnya kan misalkan ini defaultnya itu 4 GB. Terus kalian mau upgrade ke 8 GB berarti harus dibuang dong. Terus upgrade ke 16 GB sama. Terus kemampuan single channel kan biasanya agak terbatas, apalagi buat kinerja grafis. Ya cukup disayangkan sih. Mungkin karena harga murah ini ruang upgrade-nya dibatasi. Terus buat SSD M2 slotnya cuma ada satu. Defaultnya itu pakai Western Digital, kapasitasnya 256 GB. Terus buat baterainya si laptop ini pakai kapasitas 37 Wh. Nanti kita cek lah seberapa hebat atau seberapa lama kemampuan dari baterai yang dipakai laptop ini. Buat baterainya ini kita tes dengan nonton YouTube di kondisi battery saver. Brightness-nya 50% dan volume suara saya atur di 50%. Hasilnya laptop ini bisa bertahan nyampe 5,5 jam. Buat konektivitas, di sebelah kiri ada charging port RJ45, terus port HDMI dan 2 USB A 3.0. Di sebelah kanan ada audio jack combo. Terus ada USB A 2.0, ada lampu indikator dan Kensington lock. Bener gak ngomongnya? Kayaknya bener. Oke, langsung aja ya. Kita tes sedikit performanya. Pertama, ini ada screenshot CPU Z dan GPU Z-nya. Kemudian ini ada skor 3D Mark Firestrike-nya. Graphic score-nya sendiri nyampe 547 poin. Atau lebih rendah, 300 poin dibanding graphic score-nya Athlon Silver 3050U. Buat Cinebench R20, core juga lebih rendah. Multicore-nya cuma nyampe 383 poin. Dan single core-nya cuma nyampe 159 poin. Skor segini masih di bawah Athlon Silver 3050U yang kita tes kemarin. Terus buat main game, kayaknya buat game-game ringan aja sih. Kayak Yooka-Laylee yang kemarin sempat gratisan nih di Epic Games Store. Game ini baru bisa lancar kalau pakai settingan low di resolusi 720p. Selain itu, kita juga tes suhunya dengan main game 1 jam nonstop di ruangan yang punya suhu 27 derajat Celcius. Suhu ternyata cukup adem. Malah suhu prosesor ini max cuma nyampe 52,5 derajat Celcius. Kalau suhu Radeon Vega 3-nya maksimal di 51 derajat Celcius. Oke, kita juga sambil tes nih permukaan keyboardnya. Maksudnya suhu permukaan keyboardnya. Suhunya oke bingit. Rata-rata cuma 31 derajat Celcius aja sih. Kesimpulannya, laptop Acer Aspire Slim 3 ini memang laptop kelas budget yang terjangkau. Cuma absennya opsi upgrade RAM yang single channel doang bener-bener bisa jadi deal breaker. Padahal spek Athlon 3020E ini sebenarnya support buat konfigurasi memori dual channel. Kami sendiri lebih ngerekomendasiin laptop HP 14S DK1524AU yang kemarin sempat dibahas nih di channel Murdochroos juga. So, demikian video singkat kami. Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware yes. Join juga komunitas di Facebook dan Discord. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.